Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaram, para kiai, para ulama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati segenap mujiz pada acara ijazah massal yang akan berlangsung pada malam hari ini. Ada Kiai Haji Badrul Huda Zainal Abidin dari Lirboyo, ada Abah Suyuti Ghazali dari Cepu, dan segenap mujiz lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Raden Agus Suprayitno, Raden Agus Supriyanto dan Raden Suprayitno Sohibul Bait pada acara malam hari ini. Terima kasih telah berkenan menyelenggarakan acara Haul Akbar Sunan Kalijogo bersamaan dengan agenda ijazah massal Pagar Nusa. Tepuk tangan untuk Kalijogo. Berikutnya yang saya hormati pejabat baik sipil, TNI maupun Polri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga ada sahabat saya di sini, Bapak Fathan, anggota DPR RI. Semoga selalu selamat dan sukses. Yang saya hormati segenap pimpinan pusat Pagar Nusa yang juga berkesempatan hadir, pimpinan wilayah Pagar Nusa Jawa Tengah, dan seluruh pengurus cabang se-Jawa Tengah yang juga berkesempatan hadir. Dan tidak lupa kepada para pendekar Pagar Nusa yang malam hari ini akan mendapatkan ijazah dari para mujiz. Semoga anda sekalian yang malam hari ini akan mendapatkan amanah berupa ijazah betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pertama-tama dan paling utama tentu saya dan kita semuanya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bersama-sama hadir pada acara yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang selalu bersenandung membacakan sholawat untuk beliau akan mendapatkan syafaat pada waktunya nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja karena nanti akan kita dengarkan bersama tausiah dari Ketua Umum PBNU. Maka saya di sini ingin mengucapkan yang pertama, terima kasih kepada keluarga Sunan Kalijogo yang telah memberikan tempat, yang telah memberikan kesempatan kepada Pagar Nusa untuk dapat beraktivitas di sini dan bahkan diberi tempat yang insya Allah nanti akan diresmikan oleh Ketua Umum PBNU. Yang kedua, berikutnya saya ingin berpesan kepada seluruh pendekar peserta ijazah massal bahwa kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang langka. Maka beruntunglah Anda sekalian yang pada malam hari ini dapat menyedekahkan waktu untuk hadir dan mengikuti prosesi ijazah yang nanti akan dipandu oleh para mujiz. Yang terakhir, marilah acara Haul Akbar Sunan Kalijogo ini kita maknai sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari Islam Nusantara. Islam Nusantara sebagaimana yang didawuhkan oleh para ulama, para kiai. Mari kita gaungkan Islam Nusantara ini dari Indonesia untuk dunia. Terakhir, sebelum saya akhiri sambutan saya,
saya ingin menunjukkan salam sapa pendekar pada para hadirin semua. Yang merasa pendekar Pagar Nusa, saya minta berdiri. Pendekar! 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 Pagar Nusa! Pagar Nusa! Pagar Nusa! NKRI! Bela Kiai! Bela Kiai! Bela Kiai! Jadi kalau sudah mendengarkan salam sapa pendekar Pagar Nusa, di situ ada bela Kiai sampai mati, maka hati-hati yang ingin mengganggu para kiai. Kalau Pagar Nusa ini kalau bergerak tidak rame-rame, pokoknya yang macam-macam sikat habis sama Pagar Nusa. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah cukup malam. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Said Akil Sirot di tengah padatnya kesibukan, karena beliau besok pagi-pagi harus menghadiri acara yang sangat penting, namun pada malam hari ini beliau berkenan menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua di Demak yang berbahagia ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Gus Nabil kula aturi jumeneng sawetawis. Aditya sampun nggih peparing ageman kinurmatan saking Ketua Umum Pagar Nusa dumateng Ketua Yayasan Sunan Kalijaga dumateng panjenenganipun Bapak Den Agus Supriyanto Sarjadipun Sasono sumangga. Maturun dumateng panjenenganipun Gus Nabil Harun dalasan Bapak Raden Agus Supriyanto Kulaturi penarak wonten sastra. Wonten adicara salajengipun nggih Hanapa Asmani Prasasti Padepokan Pagar Nusa Laskar Raden Syahid Gedhong Pangeran Mijil ping gangsal Kaden Demak. Ingkang mangke badhe kata Pak Asmani panjenenganipun Romo Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Kula aturi samanegati tumuju ing sasana Napa Asmani Prasasti. Dumateng para ingkang kajibah hamrataken kula aturi siaga ing gati siaga ing diri sumangga. Menika pratandha adeging padepokan pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Laskar Raden Syahid ing danika piti wanci ing danika saged dipun wastani minangka awal anggenipun badhe leladi bangsa Jawa agama. Matur nuwun dumateng para ingkang sampun kajibah platuri menika prasasti menika platuri sumangga pun papanipun panjenengan kangge matur nuwun. Para rawuh kakung suma wenepni tansah winanto ing saka basuki menggah adicara salajengipun inggih Sabdatomo Wasito Aji
saking panjenengan Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Said Akil Sirot MA. Dumateng panjenenganipun Romo Profesor Dr. Kyai Haji Said Akil Sirot sasana sabda sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh wal asatidh, Kiai Musaddad, Kiai Musta'in, dan para sesepuh ahli waris waliyum min auliyaillah Mbah Raden Muhammad Said Sunan Kalijogo, terutama Bapak Raden Agus Supriyanto dan seluruh keluarga besar Kadilangu yang saya hormati, Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, para pendekar Pagar Nusa, Dewan Khas, para penasehat, pembimbing, pembina, Ketua Umum Pagar Nusa Gus Nabil Harun Asrori, Akhil Aziz Bapak Fathan, anggota DPR RI dari PKB asli Demak, hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terutama sahabat-sahabat Pagar Nusa. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimah isim, kata benda. Kata kalimah fiilnya, kata kerjanya anas. Enggak usah tabe urbaning room, anas gitu aja. Adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmoni, akrab, intim, saling kangen, saling mencintai. Itu arti insan. Jadi manusia itu sejak dilahirkan di muka bumi sampai nanti kembali ke hadapan Allah ketika meninggal dunia, amanat yang paling melekat sebelum amanat agama, agamanya apa? Sebelum amanat harta, kaya apa miskin, sebelum amanat kedudukan jabatan, apa kedudukan, apa jabatan, apa pangkatnya, sebelum amanat ilmu pengetahuan, dokterandes apa dokter apa profesor, sebelum itu semua amanat yang paling melekat adalah amanat insaniyah. Apa? Diterjemahkan kemanusiaan, humanitarian. Nah, jadi manusia ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah, lahir di muka bumi untuk membangun, menata, mengatur, memanage kehidupan yang harmonis, yang akur, yang rukun, yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling bantu-membantu. Nah, kalau ada dua tetangga, dua teman, dua saudara, sudah 1 minggu apalagi 1 bulan tegang, konflik, tidak saling menyapa, itu sebenarnya dalam lubuk hatinya, dalam hati nuraninya ingin akur kembali selama dia masih insan. Kata si A,
Jane aku yo pengen akur maneh karo si B. Iki bahasa Jawa kasar ya. Kalau tadi MC-nya halus banget malah kula nggak paham malah. Bahasa tinggi banget saya malah nggak paham tadi. Sakjane aku yo pengen akur maneh karo si B. Hanya jangan saya dulu yang memulai salam, yang memulai menyapa, yang memulai akur, jangan saya dulu dong. Saya kan dokter, saya kan dokter Andes, dia kan tamatan SMP. Atau saya kan kaya, dia kan miskin. Atau saya kan pejabat, dia kan cuma rakyat gembel. Nah, kata si B, aku jane pengin akur maneh karo si A, koyo mbiyen bareng-bareng. Tapi ojo aku disik sing menyapa. A dulu dong. Karena saya Demak asli. Saya Kadilangu asli. Masih keturunan Mbah Sunan Kalijogo. Jadi jangan saya dulu yang nyapa. Dia dulu dong. Itu apa artinya itu? Artinya yang menghalangi, mengganggu, merusak keharmonisan adalah kepentingan. Apa? Interest. Apa? Nah, cari bahasa agama hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu ada dua. Satu nafsu ghadabiyah. Apa nafsu ghadabiyah itu? Saya harus menang. Saya harus komandan. Saya harus ketua umum. Saya harus pemimpin. Saya harus imam. Saya harus di depan. Itu namanya datangnya dari nafsu ghadabiyah. Nah, saya harus berhasil. Pertanyaannya, apakah tidak boleh? Apakah jelek kalau saya ingin jadi ketua umum PBNU, kalau saya ingin jadi bupati, saya ingin jadi gubernur, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi ketua apalah? Apa enggak baik itu? Baik. Sangat baik. Cita-cita itu sangat baik. Asalkan dalam mencapai keinginan itu tidak mengurangi, apalagi merusak, apalagi menghancurkan insaniyah. Paham betul? Silakan jadi bupati, silakan jadi ketua NU, silakan jadi gubernur, silakan jadi ketua partai, apa saja, asal dalam mencapai kedudukan itu tetap menjaga insaniyah, keharmonisan satu sama lain. Paham betul? Ya, jangan dikira jelek orang ingin jadi bupati, baik itu. Saya ingin jadi gubernur, baik. Ingin jadi ketua partai, baik. Ingin jadi pemimpin, baik. Asalkan dalam mencapai keinginannya tetap menjadi insan, tetap menjaga keharmonisan. Jangan menghalalkan segala cara. Ngoten nggih? Itu nafsu ghadabiyah. Nafsu yang kedua nafsu syahwatiyah. Ingin banyak uangnya, ingin banyak mobilnya, ingin banyak rumahnya, ingin banyak pabriknya, ingin banyak tokonya, ingin banyak empang bandeng apa udang lah, ingin banyak empangnya, ingin banyak sawahnya, ingin banyak kebunnya, ingin apa lagi? Banyak apa lagi? Apa? Istri. Ini namanya syahwatiyah namanya. Ingin makan enak, ingin hidup enak, tidur enak. Apa tidak boleh? Kalau saya ingin jadi orang kaya, apa tidak boleh? Kalau saya punya mobil Mercy, Audi, apa enggak boleh? Boleh. Bahkan orang Islam harus kaya. Orang Islam harus mewah. Jangan memalukan dengan orang lain. Tapi cara mencapai kekayaannya, menghasilkan kekayaannya, harta kekayaannya tetap harus menjaga insaniyah, keharmonisan. Tidak boleh dalam rangka mencari kekayaan menyakiti orang lain, menginjak teman, mengkhianati teman, menyakiti teman, gak boleh. Silakan kaya tapi dengan cara tetap membangun keharmonisan. Itu yang sebenarnya menjadi insan seperti itu. Nanti saya lanjutkan. Berhenti dulu di situ. Nanti saya lanjutkan nanti. Sekarang apa arti agama
Islam. Apa artinya? Islam dari kata aslama yang artinya damai atau mendamaikan. Apa artinya? Salam, damai atau mendamaikan. Bisa juga dari kata salamatun, selamat dan menyelamatkan. Bisa juga dari kata taslim, istislam, menyerah total kepada Allah yang Maha Kuasa. Paham betul Pak Garusa? Jadi agama Islam itu agama yang mengajarkan damai, agama mengajarkan peace, salam, damai, jauh dari permusuhan, apalagi radikalisme, apalagi ekstrem radikalisme, apalagi terorisme. Jauh dari ajaran agama Islam adalah agama damai, agama yang mendamaikan. Islam agama yang mengajak selamat dan menyelamatkan. Islam agama mengajak manusia pasrah total, menyerah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Al-Quran berfirman. Nah ini surat opo ayat piro golek ono dewe, kayak enakan banget saya tunjukkan nomor ayat, nama surat. Cari di Quran pasti ada. Siap cari Quran? Cari sendiri siap? Gak akan saya tunjukkan surat apa ayat berapa. Cari sendiri pasti ada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian umat yang wasaton, moderat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tidak radikal dan tidak liberal, tidak jumud, eksklusif, tapi juga tidak liar, sekar PDW, tengah, wasaton, moderat. Nah, paham betul? Wes, supaya moderat, supaya betul-betul umat Islam menjadi moderat, tawassut, prinsipnya NU, supaya betul-betul tawassut harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Orang bisanya moderat kalau berilmu. Kalau nggak berilmu nggak mungkin moderat. Orang kalau berilmu akan moderat. Kalau nggak moderat berarti orang jawab. Kalau orang nggak moderat berarti orang alias malah demaknya halus-halus ya, mau jawab kasar aja nggak terucap. Wah kalau di Cirebon udah jawab itu orangnya goblok. Kalau orang Cirebon, orang Demak halus-halus mau ngomong goblok aja masya Allah berat rupanya. Isone wong moderat tawassut harus dengan ilmu. Nah kalau kita masyarakat sudah kadung jadi wong bodoh nggak berilmu piye, ikut orang yang berilmu. Oh, yes. Ayat lain mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al haqqu mir rabbik, kebenaran hanya diketahui oleh orang alladzina utul ilma, yang berilmu. Kalau tidak berilmu tidak mungkin benar. Kalau benar itu kebetulan, benarnya kebetulan. Tapi kalau benarnya betul-betul benar, standar ilmiah, standar kebenaran harus berdasarkan analisis ilmiah, rasional, logis, objektif. Itu baru namanya ilmu. Ilmu apa ya? Pengen bertani, berkebun, harus dengan ilmu. Nek ora roh ilmu nek ikut nasihatnya insinyur pertanian. Mau berternak bandeng atau udang harus dengan ilmu peternakan. Orang dua ilmu nih ikut nasihatnya insinyur peternakan. Pengen dagang atau mengolah uang harus dengan ilmu ekonomi, ilmu keuangan, finance. Lah kok nggak ngerti ilmu keuangan, ikut nasihatnya orang yang ngerti ekonomi. Paham nggak? Nah sekarang ingin membangun masjid apa bangun apa, bangun jembatan harus dengan insinyur teknik sipil. Lah kok orang ngerti aku di teknik sipil, ikut apa kata insinyur teknik sipil.
Sekarang agama. Kalau agama harus dengan ilmu agama. Lah kalau kita sudah kadung nggak ngerti, ikut yang ngerti agama. Siapa? Nah, betul. Saya sendiri kalau punya mobil, saya punya mobil di rumah, punya komputer rusak, saya bawa ke bengkel kok. Saya nggak ngerti. Saya sakit, anak saya sakit, istri saya sakit, saya bawa ke rumah sakit ke dokter kok. Apa mau saya obatin sendiri karena saya profesor dokter? Nggak bisa, saya bukan ahli kesehatan. Saya baca buku kedokteran, saya baca sendiri buku kedokteran. Wis rampung, langsung pasang plang. Dokter Said Akil menerima pasien jam 8 sampai jam 12. Gendeng apa? Hanya karena baca. Begitu pula agama. Hanya melok pesantren kilat rong minggu. Langsung ustad, kiai, fatwa, ceramah kesana kemari, jenggotnya dowo, nganggo gamis pisan, jidat hitam. Melok pesantren rong minggu aja, masya Allah. Bukan berarti melok pesantren rong minggu jelek, bukan, enggak, jangan salah paham. Libur sekolah, ada training agama, bagus, saya dukung. Tapi yang salah, ojo ngantek, ngaku paling pinter. Nemberong minggu belajar Islam, selesai dari belajar Islam, kiai itu salah, kiai ini bid'ah, tahlilan salah, haul musyrik, ziarah kubur musyrik, apalagi Maulid Nabi, manakiban sesat. Ya Allah, haul ini musyrik, Wali Songo itu fiktif, nggak ono Wali Songo itu dongeng belaka. Rong minggu, nyalakan kiai sih wis. Nah, seperti saya tadi baca buku kedokteran, wis rampung baca buku rampung, atau telung buku aku rampung maca buku kedokteran. So aku nyalahkan, dokter itu salah, aku spesialis itu salah, ini dokter itu salah, itu diguyu ah. Paham mboten? Oleh karena itu agama Islam memerintahkan kita kalau mau benar harus dengan ilmu pengetahuan. Wah, nek aku cerita ilmu niki dawa mangke. Cerita mboten nae. Cerita mboten? Dawa enggak apa lama nanti. Huruf Arab biyen ora ana titike. Ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za. Polos ora ana bedane zaman Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi. Tapi maca Qur'ane bener walaupun enggak ana titike. Paham mboten? Lah sakwise Islam tersebar luas, baru orang ingin benar baca Quran, gak iso moco orang bedane bak tak tak, orang bedane jim ha kho. Baru ada titik, yang bikin titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali tahun swidak loro, tahun 62 itu bikin hijriah, tahun bikin hijriah. Wadi'un nuqat alal huruf, ba titik ngisor siji, ta titik loro dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim titik ngisor siji, hak non titik, kok titik. Ngoten nggih? Baru orang bisa baca Quran membedakan huruf. Tadi enggak ada itu. Kenapa harus kita pakai titik? Pengen bener maca Qur'ane supaya podo karo maca Qur'ane Kanjeng Nabi lan para sahabate. Kalau enggak ada titiknya enggak bakal bener, gitu loh. Ya zaman Kanjeng Nabi wonten titik mboten? Berarti titik niku bid'ah. Jar Kanjeng Nabi mboten wonten niku. Bid'ah napa mboten niku? Bid'ah. Kanjeng Nabi sahabat orang mboten bikin titik. Jadi tulisan Quran saniki niki ana titike bid'ah itu. Lah kalau enggak mau bid'ah, ora iso maca Quran. Potong leher saya kalau bisa enggak ada titiknya bisa baca. Yes. Wis ana titike masih akeh sing maca Quran salah. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sapa? Wah, sangal jenenge iki. Biasanya jenenge Sukamto, Sukardi. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin namanya? Lali wis. Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Zaman Kanjeng Nabi orang harokat. Zaman sahabat orang fathah, orang doma, orang kasroh. Lah kok saiki ono
pengen bener, pengen biar supaya bener baca Qur'annya podo karo Kanjeng Nabi, maka ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Jangan Kanjeng Nabi mboten wonten. Jadi harokat itu wis ono titik, wis ono harokat. Wong Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto, Cilacap, sampai saiki nek maca Qur'an masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau manggil saya Kiai Sangit ngakil, masya Allah, enak-enak men. Ahli sunnah wal jamaah, sallallahu alaihi Robil ngalamin. Ini artinya apa? Baca huruf keluar dari tenggorokan salah. Lah, keluar dari tenggorokan, suara keluar dari tenggorokan namanya apa? Makhraj. Apa namanya? Maka ada ulama besar namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 bikin ilmu tajwid supaya maca Quran benar. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Paham? Jadi ilmu tajwid niku zaman Kanjeng Nabi wonten dereng? Zaman sahabat wonten dereng? Berarti ilmu tajwid bid'ah. Ayo silakan bid'ah diantemin bid'ah. Orang ilmu tajwid salah kabeh maca Qur'ane. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Qur'an jangankan dapat pahala, malah Qur'an melaknati si pembaca itu karena bacanya tidak pakai tajwid. Paham? Banyak hadis palsu, hadis yang bohong. Qala Rasulullah padahal enggak. Qala Rasulullah SAW padahal tidak bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah manggil ulama besar namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa namanya? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tolong Kiai bikin ilmu untuk menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang enggak sahih, mana yang ya setengah-setengah mana. Siap. 1 minggu jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Memilah-milah hadis sahih, hasan, dhaif, maqtu, munqati, mursal, muallal. Ya Allah, ilmu lahir ilmu itu. Ada lagi orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Jangan wa rasulih, wa rasulah. Artinya apa? Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau wa rasulih nanti Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau wa rasulah Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Imam Sibaweh bikin ilmu nahu. Lahir istilah mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, naibul fa'il dan seterusnya. Bid'ah ilmu nahu itu. Ayo. Ilmu apa sih bid'ah? Kanjeng Nabi enggak. Zaman Kanjeng Nabi betul nonton ilmu. Wes, supaya sholatnya benar. Piye? Maka harus ada penjelasan rukunya sholat ada 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumakninah, idal. Apa Kanjeng Nabi sing ngomong ngoten niku? Bukan. Sing ngomong ngoten niku Imam Syafi'i. Siapa? Rukunya sholat 17, komponen sholat ana 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah dalam ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, lungguh antara dua sujud, sujud kedua, bangun lagi rakaat yang kedua. Sing ngomong ngoten siapa? Bukan Kanjeng Nabi, bukan Quran. Di Quran tidak ada. Tidak di Quran rukun salat 17. Ora ono nang Quran iku. Nang hadis ora ono. Itu Imam Syafi'i sing ngendikan ngoten niku. Imam Syafi'i sapa iku? Sing dodol bakso nang alun-alun niku. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Ya ketemu karo Kanjeng Nabi nang gone Syekh Abdul Muthalib, mbae Kanjeng Nabi. Ketemunya di situ. Lahir tahun 150 di kota Gaza, Palestina, wafat di Mesir, Kairo, Fustat
tahun 204 Hijriah. Ini contoh niki, alah saiti ini contoh niki ben kita tahu aja supaya kita tahu. Syaratnya sholat Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis badan, pakaian dan tempat, harus sudah masuk waktu. Sapa sing ngomong ngoten niku? Kanjeng Nabi? Bukan. Quran? Bukan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Lanang Robi'ah iku dikira wadon. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang muridnya Rasulullah. Jadi melok Imam Syafi'i berarti melok Rasulullah. Ono wong pidato tapi ten Demak bener wonten. Jakarta nih. Demak ora ono. Ora usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Jarine mohon. Biarkan aja pidato gitu. Nah, setelah selesai pidato dia sholat. Ustaz ini sholat. Sholatnya bagus. Si Ustaz ini sholatnya bagus. Fatihahnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, sempurnalah. Ayo kita tanya, Tad. Ustaz sholatnya bagus sekali. Dari mana belajarnya, Tad? Dari ibu saya, dari bapak saya, dari imam masjid yang sebelah rumah saya, dari guru saya. Jawab ngono kuwi berarti sampean taklid, Tad. Tadi kan jangan taklid pada Syafi'i. Ngoten nggih? Tadi tanya sholatnya bisa dari mana? Dari ibunya, dari bapaknya. Berarti wes, saumpama jawab ngene. Panjenengan sholatnya bagus banget, belajar dari mana, Tad? Saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Wallahi, jawab, wallahi. Gelem sampean dibohong gelem. Dibohong gelem sampean. Nek wong bohong dia pakai. Pagar usah orang-orang penakut kayak gitu ah. Yes. Tidak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling bagus itu siapa? Hadisnya siapa? Orang ahli hadis nomor 1 itu siapa? Imam Bukhari. Pasti dia jawab begitu. Imam Bukhari, muhaddits ahli hadis nomor 1. Udah cukup Quran dan hadis saja. Gak usah taklid pada Syafi'i. Cukup Quran dan hadis. Saya juga tahu, dikira saya nggak tahu apa? Ahli hadis nomor 1 adalah Imam. Kita juga tahu, saya juga tahu, dikira saya nggak tahu apa? Ahli hadis nomor 1. Ahli hadis ada 10. Ahli hadis ada 10. Yang nomor 1 siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ahmad bin Hambal. 10 ahli hadis itu. Saya juga tahu ahli hadis nomor 1 Imam Bukhari. Tapi Tad tadi yang ngomong tadi dulu. Yang ngomong gak usah taklid dulu. Tapi Tad, ente nggak tahu ini. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ya sudah kalau gitu hadisnya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu Tad muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah Abu Dawud Tad muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mulai mendi ayo. Nah ini kalau pesantren 2 minggu gak ngerti apa-apa langsung ngomong gak usah taklid. Baru pesantren 2 minggu pas libur sekolah. Hadirin saya hormati. Sekali lagi kita ulangi kesimpulannya. Kalau mau benar harus dengan di bidang agama, ilmu agama sing ahli itu para ulama, para kiai. Kalau masalah teknik, masalah apa saja kehidupan ini, saya juga mencari orang pintar. Mobil rusak nang bengkel, komputer rusak nang bengkel, dibawa ke bengkel, ingin jahit baju yang bagus, saya tukang jahit yang bagus, ingin bikin rumah yang bagus, saya kita panggil insinyur yang bagus. Kan nonton nggih? Saya nggak bisa bikin rumah, saya nggak bisa jahit menjahit, gawe jas aku ra iso. Yang undang tukang jahit sing pinter. Ini namanya proporsional
dan profesional. Pun tawassul. Jadi sekali lagi kita bisa wasaton kalau cerdas, kalau berilmu. Tidak berilmu kita tidak mungkin tawassul. Nah, orang-orang yang ngajarin radikal itu, orang-orang yang ngajarin ekstrim itu, nggak ngerti ilmu tafsir, nggak ngerti asbabun nuzul, konteks turunnya ayat. Ono ayat Quran, ayat perang, ono ayat perintah perang. Barang siapa keluar dari rumah kemudian membunuh dan dibunuh, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga. Itu ayat turunnya ketika perang, namanya perang Ahzab, perang Khandaq. Madinah dikepung, dikeroyok, diserang 10.000 pasukan oleh Abu Sufyan pimpinannya. Seluruh suku Arab yang belum Islam nyerang Madinah. Di Madinah hanya 700 orang Islam. Sampai Kanjeng Nabi gawe parit. Apa parit? Apa parit nih? Apa? Kalen. Wah, lobang. Kota Madinah dibikin parit supaya ojo bisa masuk kuda itu. Sampai Kanjeng Nabi susah payah. Ada musuh yang kudanya bisa loncat parit. Terus dibikin parit, masih ada yang bisa loncat masuk Madinah. Nah, beberapa sahabat ketakutan, minder, turun ayat itu. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wajahadu fi sabili wajahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayiatihim walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah, ayo keluar dari rumah, lawan itu, membunuh atau terbunuh, masuk surga. Itu ayat turunnya lagi perang. Tidak boleh dibaca ketika lagi damai begini. Lagi perkawinan macam surat perang. Lagi perkawinan ceramahnya, barang siapa jihad fi sabilillah, membunuh dan terbunuh masuk surga. Lagi perkawinan. Lagi kawin ceritanya harus Qurratul Uyun, Kama Sutra, itu loh yang diceritakan. Viagra, madu Arab, sarang semut Papua, Purwoceng, jamu Wonosobo lho, kuku Bima, kuat laki-laki. Lagi kawinan malah ayat yang keluar jihad. Kenapa sebab? Karena mereka pesantren 2 minggu ini hanya dikenalkan dengan ayat-ayat perang. Tidak dikenalkan dengan ayat-ayat akhlakul karimah. Nih, yang di tarbiyah namanya, kelompok tarbiyah di kampus-kampus, di Undip ada, ITS ada, IPB banyak, ITB banyak, Gajah Mada ada sedikit, ITS Surabaya banyak, Undip pun ada. Kelompok-kelompok diskusi yang dikaji ayat perang tok. Hanya ayat perang yang dibaca. Coba yang ngebom di Surabaya. Namanya siapa tuh? Novi Sopo namanya lah. Dita. Itu orangnya mapan, rumahnya bagus. Malah kata wali kota Surabaya, rumahnya bagus dia daripada rumah saya. Mobil punya, sepeda motor punya, bisnis lancar, dan wongnya bocahnya bergaul, nggak macem-macem, nggak pakai gamis, pakai celana biasa. Tapi dia ngebom gereja, bukan hanya ngebom, dia sendiri pun pasang bom di perutnya supaya mati. Padahal kalau kita yang waras, misalkan yang waras ya, yang normal, bom dilempar saya ke gereja. Bom itu dilempar ke gereja. Terus dia lari. Enggak. Karena Qur'annya bukan begitu. Kata dia, Qur'annya wakotalu wakutilu. Membunuh dan terbunuh. Jadi kalau dia masih urip, durung surga durung. Supaya surga itu membunuh dan terbunuh. Ayat tadi Qur'annya saya baca tadi. Wakotalu wakutilu. Ini lempar bom tok, mereka mati, aku ora surga ini aku ini. Sing surga aku sing dari rumah sudah masang bom di perutnya itu. Sampai yang istrinya perempuan itu saya brodol perutnya. Yang anak kecil itu 2 anak pakai sepeda motor hancur badannya. Yang anak lagi 2 lagi mati semua satu keluarga. Wallahi demi Allah itu bukan ajaran agama Islam. Itu bukan perintah Al-Quran, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Itu bukan perintah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ono sahabat jenenge Al Hasin Al Khazraji. Sapa jenenge sapa? Duwe anak ora gelem mlebu Islam. Dirayu, dikandani, diajak ora gelem mlebu Islam anake iku. Suwe-suwe entek sabare. Nek orang mlebu Islam tak pateni. Kalau kamu nggak mau saya bunuh kamu. Ini bapak, seorang ayah ngancam sapa? Anak. Kanjeng Nabi turun ayat Quran wahyu dari Jibril datang Kanjeng Nabi delon-delon ono sahabat mesti lagi ngancam anake wacanan ayat iki la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nggak boleh ada ancam mengancam, teror menteror, kekerasan di dalam agama. Bapak ngancam anak boten kenging. Ayah menteror anak atas nama agama Islam salah, dilarang. Ayah ngancam. Mesti sampeyan dudu anake, dudu ponakane, dudu dulure, dudu apa diancam piye? Ngalung ngidul nggo pentung sweeping. Masya Allah. Ayo Islam rokok. Ya Allah. Para wali songo mbiyen nek dakwah mboten ngoten. Nggak ada wali songo takbir, nggak ada. Wali songo ujung-ujung takbir, nggak ada itu. Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu sekali lagi kembali tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang moderat. Itulah prinsip Nahdlatul Ulama, tawassut yaitu moderat. Coba lihat di Irak sekarang sudah lebih dari 1,5 juta nyawa melayang. Bom meledak di masjid, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di kantor, di jalan. Mau didemak kayak gitu? Mau didemak kayak gitu? Jangan tiru Irak. Yes. Di Suriah sudah lebih dari 500.000 bom meledak. Bahkan pernah pakai bom kimia. Bocah cilik pun mati kabeh. Kena kimia, kering semua, mati semua. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, lagi ngajar tafsir di masjid, dibom, mati kabeh. Jamaah elan, Syekh juga wafat. Mau didemak seperti itu? Di Afghanistan sudah 40 tahun, hanya 7 suku Islam semua. 99% madhab Hanafi, ahli sunnah, 1% Syiah. Torekotnya hanya 1, Naqsyabandiyah torekotnya. Perang terus wis 40 tahun, paten-patenan terus. Mau demak seperti itu? Yaman sudah berapa puluh ribu yang mati, 50 ribuan sudah. Somal bubar, Libya belum selesai sampai sekarang antara kota Benghazi di timur dan kota Tripoli di barat. Podo-podo Libya, podo-podo wong Islam, podo-podo wong Libya asli. Perang terus. Mau Indonesia seperti itu? Nah, kalau jawabnya tidak mau, berarti kita bangga, alhamdulillah, punya konsep, punya prinsip Islam Nusan. Bukan agama baru, bukan aliran baru, bukan madhab baru, tapi tipologi, khosois, ciri khas Islam yang Demak, ciri khas Islam yang NU, ciri khas Islam yang Indonesia, Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang santun, Islam yang menolak kekerasan. Banyak orang yang mencaci maki saya tentang Islam Nusantara. Karena itu memang ide saya. Saya jadikan tema besar Muktamar NU tahun 2015 di Jombang, memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia. Itu saya memang bikin tema itu. Mencaci maki saya. Tahun 2017 kata Dr. Abdul Qohar, Direktur Detkom Metro TV, ya, mengatakan nama sampeyan itu paling banyak disebut di medsos satu tahun 2017. Lebih dari 300.000 nama saya disebut di medsos tahun 2017. Tapi 80% mencaci maki. Yang 20% baru memuji-muji. 80% mencaci maki saya. Alhamdulillah, senang saya caci maki. Dikira aku wedi apa? Dikira saya takut? Ketua Umum NU tidak boleh takut dengan caci maki. Ketua Pagar Nusa nggak boleh takut dengan ancaman.
Kalau takut mundur. Ketua NU Demak, siapa namanya? Pak Nur Amin ya sekarang, dulu Pak Musaddad dulu. Tidak boleh mundur dalam perjuangan. Kalau takut mundur, gak usah jadi ketua NU. Saya gak pernah takut, kecuali pada istri kadang-kadang takut. Itu pun kadang-kadang terus-terusan orang, kadang-kadang takut sama istri. Tidak boleh takut. Koten nggih, gitu ya. Pagar Nusa tidak boleh takut apapun yang akan mengancam kita. Takut enggak? Tenan. Tidak boleh takut. Kalau kita nahnu ashabul haq, kita pemilik kebenaran, kita pemegang kebenaran, harus berani, tidak boleh takut mengatakan kebenaran. Nah, itu namanya kita betul-betul kader militan yang membela kebenaran, yaitu Islam ahli sunnah wal jamaah. Ngoten lho. Nah, prinsip agama Islam adalah tasamuh. Begitu pula prinsipnya NU adalah tasamuh, toleran, menghargai perbedaan, beda tradisi, beda adat istiadat, beda warna kulit, beda bahasa, beda suku, beda partai politik, beda organisasi, beda pilihan gubernur, beda pilihan bupati, beda agama, tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Paham boten? Ono Cino lewat, Cino wadon pisan. Ayo iki nggawa tas ono duwite iki, ayo dirampok aja, diperkosa yuk, boleh enggak? Ono omahe Cino rupanya ora pate dikunci, ayo dirampok aja yuk, boleh tidak? Ono mobilnya Cino lagi parkir, ayo digo melayu ayo, boleh tidak? Enggak boleh. Rasulullah SAW memimpin kota Madinah, penduduknya beragam. Ada Islam pendatang namanya Muhajirin, ada Islam pribumi namanya Ansor, ada non muslim Yahudi, 3 suku. Semua diberlakukan dengan adil dan setara, fasilitas kewajiban sama, pelayanan sama, hukum pun sama. Suatu ketika ada sahabat tukaran karong Yahudi ning pasar, rebutan rebutan lahan parkir menawa. Utawa anu kaki 5 lah lapak. Oleh sahabat ditempeleng, Yahudi ditempeleng. Orang niat mata ini ngurupane nganggo akik apa iku? Akik apa sing sakti iku? Akik apa sing sakti iku? Tempeleng mati. Si Yahudi mati. Nabi marah besar dengan mengatakan man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, membunuh siapa? Membunuh non muslim, bukan membunuh muslim. Membunuh orang Kristen, membunuh orang Yahudi, membunuh orang Hindu, membunuh orang Buddha, Konghucu. Barang siapa membunuh non muslim, berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Coba, membunuh non-muslim. Opo maneh saiki ning Irak, Suriah, Afghanistan sama-sama Islam, saling perang, saling patenan. Maka Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama harus berani menunjukkan kepada dunia bahwa kami Islam yang santun, beradab, berkepribadian, tasamuh, toleran, tawasud, moderat, anti radikalisme, anti kekerasan. Maka alhamdulillah dengan tema Islam Nusantara saya laris diundang ke luar negeri. Pernah ceramah di Al-Azhar Mesir. Yang saya ceramain mahasiswa, tapi Syekhul Azhar, Grand Syekh, wakilnya, dekan-dekan datang semua. Tapi yang saya ceramah sih mahasiswa. Pernah ceramah di depan Raja Maroko, Muhammad bin Hasan Al-Khamis. Pernah ceramah di Korea Selatan sudah, dan besok Sabtu malam mau berangkat lagi Korea lagi. Pernah di Hong Kong. Begitu selesai ceramah di Hong Kong di Medan Victoria, 2 orang masuk Islam. Di Jepang selesai ceramah dari Jepang, selesai turun ceramah di Jepang, 14 orang masuk Islam di Jepang. Saya jual Islam Nusantara, jualan Islam Nusantara. Di Taiwan saya diundang bicara Islam Nusantara.
Orang luar pada kepengen di Atlanta Amerika, di Utah Amerika. 2 kali saya di Amerika itu. Atlanta dan Utah, Salt Lake, Amerika Barat. Saya bicara Islam Nusantara. Ya Allah, di Universitas BYU, di Salt Lake, agamanya Kristen Mormon, didengarkan apa itu Islam Nusantara. Di sini banyak orang yang nggak paham atau tidak mau paham atau pura-pura tidak. Ceritanya ono wong khutbah di Sumatera Barat, ngene khutbah khutbah Jumat. Said Akil itu sangat berbahaya. Dengan Islam Nusantara akan mengajak umat Islam jadi murtad, mending jauh dari asal usulnya. Lah, aku yang guyu tok itu. Apa? Kenapa guyu? Kenapa? Ente khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, itu Islam Nusantara, goblok. Ayo Kanjeng Nabi nate khutbah bahasa Indonesia. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat tuh pernah nggak khutbah pakai bahasa Indonesia? Itu Islam Nusantara itu. Akad nikah, saya kawinkan anak putri saya Fatimah dengan kamu Muhammad bin Abdullah, mas kawin seperangkat alat sholat. Islam Nusantara itu. Akad nikah pakai bahasa Indonesia. Kopiah hitam, pakai sarung, pakai baju batik, sholat. Islam Nusantara itu. Baik sekali itu. Kopiah hitam, sarung dengan baju batik untuk sholat, artinya budaya untuk agama. Daripada gamis kopiah putih untuk demo, konyol itu. Bayangkan, pikir ayo, pikir. Sing tenang ayo mikir, sing tenang. Waktu zaman 212, orang Cirebon berangkat, Indramayu Cirebon. Saya tanya, mau kemana? Cirebon, mau ke Jakarta. Arab apa? Bahasa Cirebon. Arab apa? Arab opo? Sholat Jumat. Nang di sholatnya? Ning Monas. Lah nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Ayo pikir ayo. Pikir ayo. Sholatnya ning Monas, turunan ning ngompol, ngiler, ngeces ning pas waya sholat, waktu arep sholat metu meninggalkan masjid menuju Monas sholat Jumat. Bener ora iku? Waktu itu tidak ada yang berani ngomong kecuali saya sendirian. Yang sependapat banyak, tapi yang berani terang-terangan ngomong saya sendirian. Tidak ada yang berani ngomong terang-terangan menolak atau mengecam sholat Jumat 212. Bukan saya dituduh dukung Ahok. Ya, bukan dukung Ahok. Ahok kalah, alhamdulillah. Aku senang Ahok kalah. Tapi sholat di Monas itu yang saya gak setuju. Agama untuk politik itu gak setuju itu. Main-main agama itu. Dolanan agama jenenge. Traweh keliling supaya menang. Sholat subuh berjamaah supaya menang. Umroh pansowan nanggone sing Melayu iku. Ngerti ora? Orang ngerti. Berangkat umroh ke Mekah. Tujuannya arep sowan nanggone sing Melayu iku, sing pelarian iku. Paham ora paham ya? Umroh ora iku jenenge. Iku umroh ora iku. Umroh bukan itu. Umroh politik. Sholat Jumat di Monas, Jumat politik. Traweh keliling ben menang, ya traweh politik. Sholat subuh jamaah dikerahkan subuh bersama, ben apalah tujuannya ben menang. Ya sholat subuh politik. Paham betul? NU menolak cara-cara seperti itu. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yad'a ila Islam. Tidak ada yang lebih zalim, lebih jahat daripada kejahatan mengatasnamakan agama. Itu paling jahat itu. Ono wong mateni wong rebutan dagangan, rebutan warisan, yo salah, yo dosa, masih mending. Ono wong bakar-bakar omah karena bentrok antar suku ta antar apa, Mas, yo salah, yo kurang ajar iku, masih mending. Tapi yang paling kurang ajar, paling zalim, waman adlamu, kata Al-Quran, mateni wong atas nama agama, bakar omah atas nama agama Islam. Paham betul?
menyiksa orang atas nama agama Islam, mencaci maki orang atas nama agama Islam. Masa ulama nyaci maki? Ulama kerjanya mencaci maki. Mulai kapan orang ulama mencaci maki itu? Ulama panutan, lisannya tutur katanya santun, ramah, memberi contoh perilakunya tawadu. Ulama kok pidato nyaci maki? Nggak pernah ada yang pidato misalkan yang mereka ini ulama mereka nggak pernah ibadah pidato ceramah. Ayo sholat sing khusyuk, ayo bareng-bareng sing gotong royong, ayo sedekah. Nggak ada tuh. Begitu naik panggung langsung takbir. Ki opo iki ulama takbir iki? Paham betul? Oleh karena itu saya yakin kalau di Demak sih nggak ada seperti ini. Tapi jaga Demak jangan sampai kemasukan yang seperti ini. Gitu ya. Tunjukkan Demak kota wali. Demak contoh masyarakat pengikut Wali Songo Ahlussunnah wal Jamaah menghormati ulama, meniru mengikuti iqtida bi akhlaqil ulama wal auliya. Terakhir Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang yang berjasa besar. Apa jasanya? Hebatnya apa tuh Mbak Hasyim? Apa hebatnya? Hasyim Asy'ari ulama satu-satunya di dunia ini nggak ada, hanya Ki Hasyim yang mempunyai jargon hubbul waton minal iman. Ulama Arab mboten wonten. Kula ning Arab 13 tahun setengah. Saya di Arab sekolah 13 tahun setengah. Mulai nggawa anak 4. Mulai sampai dua anak 4 dembe mulai. Dari tahun 80 sampai 94. Tidak ada ulama Arab guru-guru saya yang punya jargon hubbul waton iman. Hanya Mbah Hasyim Asy'ari. Apa artinya itu? Bahkan banyak pejabat yang salah. Dikira itu hadis pidato mencintai dan bagian dari iman. Sabda Nabi Muhammad. Bukan hadis Bapak. Itu sabdanya Kiai Haji Hasyim. Apa itu artinya? Artinya Kiai Hasyim Asy'ari memberikan pelajaran, memberikan prinsip bahwa agama dan nasionalisme harus harmoni. Agama mewarnai, menspiriti, menjadi ruhnya nasionalisme. Nasionalisme memperkuat agama. Nasionalisme cinta tanah air memperkuat agama. Agama mengisi dengan nilai-nilai agama Islam, akhlakul karimah, semangat nasionalis kita. Sehingga nasionalismenya kita yang diajarkan oleh Hasyim Asy'ari, nasionalisme yang religius, nasionalisme yang mempunyai spirit agama, tidak bisa dijauhkan dari agama Islam. Satu kali tarikan, dua, Islam dan nasionalisme. Paham? Ini dikatakan oleh Hasyim Asy'ari semenjak tahun 1915. Di Arab, mengapa sekarang sering konflik, sampai sekarang sering perang saudara? Karena tidak punya semangat Islam dan nasionalisme. Yang Islam tidak nasionalis, yang nasionalis tidak punya semangat Islam. Paham betul? Yang perjuang Islam, aktivis Islam, bukan aktivis nasionalis. Yang nasionalis tidak aktif Islam. Jamal Nasir nasionalis, Said Qutb aktivis Islam. Said Qutb Ikhwan Muslimun digantung karena Said Qutb tidak nasionalis, hanya Islam. Jamal Nasir gantung Said Qutb karena nasionalis, tidak aktivis Islam. Paham betul? Paham betul? Hafid Asad presiden Syria mateni ulama, Syekh Ali Tontowi dan lain-lainnya lah, pateni kami ulama karena ulamanya tidak nasionalis. Hafid Asadnya tidak Islami. Saddam Hussein bakar satu kecamatan Halabjah tahun 83, mati kabeh. Ulama-ulama mati kabeh di kota Halabjah. Kenapa? Saddam Husseinnya nasionalis, sosialis, sekuler, ulamanya tidak nasionalis. Yang ulama tidak nasionalis, yang Saddam Hussein bukan aktivis Islam. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari aktivis Islam dan nasionalis. Paham betul? NU Muslim nasionalis, Pagar Nusa Muslim nasionalis. Ngoten nggih? Barang siapa mengganggu Indonesia, maka Pagar Nusa harus di depan untuk membela negara Indonesia ini. Hubbul waton minal, kata Mbah Hasyim Asy'ari, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negara,
Barang siapa mati demi negara, bukan demi agama, bukan. Mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, berpihak pada penjajah, ono wong Islam, belani Londo, belani Jepang, halalun damu, yahillu damu. Boleh dibunuh. Kalau ada orang Islam kok belani Belanda, belani Jepang, boleh dibunuh, tapi tetap Islam, enggak dikafirkan, enggak. Tidak kafir, tidak. Tetap Islam, boleh dibunuh. Itu namanya bughot, namanya separatisme namanya. Inilah ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama tahun 36 muktamar di Banjarmasin, keputusannya NU bercita-cita agar Indonesia ini negara Darussalam. Negara apa? Bukan Darul Islam, tapi Darussalam, negara yang damai, negara yang ayo semua yang ada ini jadi satu saudara, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Karuhunan, Kapitayan, Parpalin. Ayo dari sisi kabeh sebagai satu bangsa Indonesia. Kanjeng Nabi ngendikan wala udwana illa 'alal zalimin, tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Maka bagi NU tidak ada musuh. NU tidak punya musuh. Semua saudara. Ketemu karong Saudi, dari mana anta? Dari Saudi. Saudara saya sesama agama ketemu karong Batak, wong Papua, dari mana Pak? Batak, Kristen. Dari mana Pak? Papua, Katolik. Dari mana Pak? Bali, Hindu. Saudara saya sebangsa setanah. Ono menungso ketabrak mobil, ditolong. Pagar Nusan delok ono wong cilaka, ditolong. Ono tabrak mobil jaluk tul takoni dhisik. Islam apa sebab? Islam. Si. NU apa Muhammadiyah Pak? NU. Bentar. NU garis lurus apa NU-nya apa? Yo mati dhisik. PKB apa P3 apa PDI Pak? PKB. Ini lagi pilihan bupati. Bupati milih Pak Nasir apa milih? Ya mati dhisik. Semua manusia saudara kita semua. Namanya ukhuwah insani, kecuali yang melanggar hukum. Teroris musuh kita bersama, walaupun atas nama Islam. Paham? Pejabat korupsi musuh kita bersama, walaupun pejabat korupsi itu Pak Haji ping 17. Bandar judi musuh kita semua. Bandar narkoba musuh kita semua. Bos pijet, tapi nang Demak orang pijet orang ya. Paling-paling ini pati orang pati pinggir dalan akeh pati. Demak orang Demak. Pati pinggir dalan lore dalan akeh. Demak wonten mboten? Mboten wonten. Kok kualat Mbah Sunan. Bos pijet musuh kita bersama. Wonten nggih? LGBT, ngerti LGBT? Ngerti LGBT? Lanang karo lanang kawin, musuh kita bersama. Kalau di kota-kota besar sudah ada ini. Sudah ada lanang kawin, tapi belum disahkan di Indonesia. Kalau di Belanda sudah, di negara bagian Amerika juga sudah disah oleh dapat surat kawin, ada surat sah nikah lanang karo lanang, wadon karo wadon, LGBT namanya. Kalau di Demak ngante ono, wah kualat sampean. Demak ngante ono iku. Ngoten nggih? Ayo bunyi bersama. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo. Tidak ada musuh kecuali kepada yang melanggar hukum. Semua saudara sesama agama Islam, sebangsa di tanah air, dan sesama umat manusia. Terima kasih kepada Pak Agus sebagai ahli waris Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya beliau Mbah Sunan, sehingga kita tetap iman Islam, tetap memegang akhlakul karimah, selamat dunia akhirat. Terima kasih atas penghargaan, penghormatan kepada Pagar Nusa sampai diberi hak guna pakai apa? Padepokan ya. Padepokan, Pagar Nusa pun harus berterima kasih kepada beliau
dan kita pun semua harus saling melengkapi, saling bergandengan tangan, saling gotong royong, ngoten nggih. Tidak boleh ada sesuatu yang ketegangan atau ketidakharmonisan sesama masyarakat Demak, sesama masyarakat Islam, apalagi semua adalah saudara kita semua. Terima kasih Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Muslimat, Fatayat, semuanya. Al-Tariqah Mutabaroh, Al-Qur'an Hufadz, ISNU, Pagar Nusa, semuanya adalah di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di bawah pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Rais Am Nahdlatul Ulama. Insyaallah sebentar lagi beliau akan menemani Pak Jokowi. Ini bukan kampanye, cerita bukan kampanye, bukan. Cerita iki cerita. Diluk maneh tanggal 20 insyaallah akan resmi menjadi akan menemani siapa? Presiden Jokowi meneruskan perjuangan pembangunan sampai tahun 24. Beliau cita-citanya agar selesai tahun 24 sudah tidak ada lagi pembahasan diskusi tentang Pancasila. Selesai Pancasila sudah. Jangan didiskusikan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI tidak boleh dipermasalahkan lagi. Selesai sudah. Yang harus apa? Diamalkan. Diapakan? Dilakoni, bukan didiskusikan, bukan diperdebatkan. Selesai. Pancasila, asas tunggalnya negara Indonesia, disepakati oleh Munas Nahdlatul Ulama tahun 84 di Situbondo. Ketika itu Rais Amnya Kiai Ahmad Siddiq, ketua umumnya Gus Dur, sudah bagi NU 4 pilar tadi sudah final, tidak boleh diperdebatkan atau dipermasalahkan. Ngoten nggih. Moga-moga kita semua selamat dunia akhirat, diberi kekuatan lahir batin. Allah yahfadkum jami'an min kulli afatin wa aha, wa yahfadkum jami'an min kulli bala'in wa ibtila, wa ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair, wa yuwaffiqahum lima fihi hidayah wal rahmah, wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Bapak Kiai Haji, nyuwun gungang mawas doa panutup. Nuwun pangapunten.